Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, sebelum mulai videonya, buat kalian alangkah baiknya untuk like video ini untuk uang parkir guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5729. Di sini diceritakan untuk memasuki tunggu alam semesta untuk memperebutkan peluang kultivasi seseorang harus setidaknya berada di orde ke-7. Jika kultivasi seorang terlalu rendah, tidak ada gunanya untuk masuk. Dan jika mereka bertemu dengan master klan tinta, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Dengan demikian, ketika tunggu alam semesta dibuka kali ini, ras manusia telah menyusun daftar besar master tahap Open Heaven orde ke-7 dan ke-8. yang semuanya memenuhi syarat untuk masuk. Namun bahkan jika seseorang memiliki kualifikasi, tidak semua orang bisa masuk. Jika pintu masuk ke tunggu semesta dikendalikan oleh klan tinta dan jalan ke tunggu semesta diblokir, bahkan jika ras manusia ingin masuk, mereka tidak akan bisa. Bahkan di beberapa medan perang di mana ras manusia berada di atas angin, para master tahap Open Heaven orde ke-7 dan ke-8 ini tidak dapat bergegas ke tunggu semesta sesuka hati. Mereka adalah kekuatan utama yang bertarung melawan master klan tinta. Jadi jika mereka semua pergi, keuntungan asli mereka akan dengan cepat berubah menjadi kerugian dan situasinya pasti akan berubah. Dengan demikian, di berbagai medan pertempuran domain besar belum ada elit ras manusia yang memasuki tunggu semesta. Semua orang bertarung dengan sekuat tenaga dan hanya dengan minimalkan ancaman musuh, mereka dapat pergi dengan aman. Adapun klan tinta, pemahaman mereka tentang tunggu semesta sangat terbatas. Meskipun beberapa master klan tinta berspekulasi bahwa pembukaan tunggu semesta adalah pintu masuk ke dunia lain, tanpa bukti nyata mereka tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, dengan penindasan ras manusia, mereka hanya bisa terus bertindak sesuai dengan itu. Akibatnya, di berbagai medan pertempuran domain besar, pasukan kedua ras serta elit dari dua ras terus-menerus terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap saat sejumlah besar tentara dari dua ras terbunuh dalam kehambaan, jiwa dan roh mereka padam. Di wilayah matahari Azure, Luo Tinghe sendirian menekan seketika Raja Semu. Meskipun agak sulit, dia masih bisa mempertahankan situasi untuk sementara. Sementara itu, di domain besar lainnya ada master ras manusia orde ke-9 lainnya yang mencoba yang terbaik untuk membunuh Pesudo Loyalot dan klan tinta. Kultivator ras manusia orde ke-9 ini memiliki fisik kekar dan menggunakan tombak panjang, benar-benar berbeda dari teknik tombak Yangkei yang tidak terkendali. Ketika dia mengacungkan tombaknya, setiap serangannya agung dan kuat, menyebabkan Pesudo Loyalot yang dia kejar tidak dapat melawan dan terus-menerus menderita luka. Jika bukan karena Pesudo Loyalot lain yang mendukungnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Surga pertempuran hebat Wei Zhu yang ribuan tahun yang lalu, orde ke-9 ras manusia yang baru dipromosikan tidak hanya Luo Tinghe tetapi juga Wei Zhu yang datang dari surga pertempuran besar. Pria ini juga seorang kenalan lama Yangkei, dan di pasukan Nether misterius dia pernah menjadi kepala garnison di bawah Yangkei. Dia adalah salah satu dari sedikit kultivator ras manusia yang telah mencapai orde ke-9, dan setelah situasi di wilayah Nether misterius stabil, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Yang Sang tidak bisa menerobos ke orde ke-9 karena nilainya turun saat itu, tetapi Wei Zhu yang tidak memiliki masalah seperti itu. Meskipun bakatnya sedikit lebih buruk daripada Qiang San, fondasinya lebih sangat kokoh. Sejak Luo Tinghe menerobos ke orde ke-9, dia juga telah menerobos. Hanya saja Mi Qinglun menyembunyikan dirinya selama ini dan tidak pernah membiarkannya menunjukkan wajahnya di depan siapapun. Sampai pertempuran besar hari ini pecah di medan pertempuran domain hebat ini, Wei Zhu yang dengan berani menyerang dengan kekuatan tertinggi dari Master Orde ke-9. Setiap kultivator yang datang dari Great Battle Heaven sangat disiplin dan kuat, dan mereka semua suka bertarung, Wei Zhu yang tidak terkecuali. Dia tidak memiliki kemampuan ilahi atau teknik rahasia seperti Luo Tinghe, jadi dia hanya bisa mengandalkan tombaknya. Ketika dia tiba-tiba muncul, dia langsung bergegas menuju Pesudo Loyalot dan menunjukkan kultivasi penuhnya, hampir membunuh Pesudo Loyalot yang dia targetkan. Meskipun dia cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka ini, Pesudo Loyalot ini juga berkeringat dingin. Segera setelah itu, di medan pertempuran domain hebat ini, adegan Wei Zhu yang mengejar Pesudo Loyalot dimainkan, seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Pesudo Loyalot ini.
Pesaudara Lot lainnya melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan segera mengambil tindakan untuk menahannya. Akibatnya itu menjadi adegan di mana Wei Chunyang mengejar satu raja semu sementara raja semu lainnya mengejar Wei Chunyang. Ketika sosok itu melintasi ratusan juta kilometer bolak-balik di medan pertempuran domain besar ini, kemanapun mereka lewat, ras manusia dan pasukan klan tinta akan mundur. Meskipun metode pengejaran Wei Chunyang agak sembrono susur karena ketegasan inilah dia dapat dengan mudah menahan kedua raja Basuda Lot, mendapatkan keuntungan mutlak. Kalau tidak, jika dia melawan dua raja semu ini secara langsung, paling-paling mereka akan seimbang. Di sini klan tinta juga telah mengirim 5 Basuda Lot, 2 dari mereka ditahan oleh Wei Chunyang, satu yang dikejar berada dalam bahaya besar, sementara yang lain mengejar mereka. 3 sisanya juga diblokir oleh Orde ke-8 ras manusia dengan formasi pertempuran. Di medan perang, Master 2 ras melepaskan kemampuan ilahi dan teknik rahasia mereka, bertarung seperti api yang mengamuk. Pasukan kedua ras juga berubah menjadi naga panjang, masing-masing menyerang dari arah yang berbeda. Di medan perang ini bahkan 3 hari terasa sangat lama. Seiring berjalannya waktu, situasi tegang berangsur-angsur menjadi jelas. Selain 3 medan perang di mana klan tinta sudah menyerah, di medan pertempuran domain besar lainnya, kontrol 2 ras atas pintu masuk ke tunggu semesta berangsur-angsur stabil. Secara umum mereka masing-masing memiliki keuntungan sendiri. Saat-saat terakhir tiba, Master ras manusia dalam daftar secara bertahap berkumpul menuju pintu masuk tunggu alam semesta. Mereka harus memasukinya, jika tidak pintu masuk akan hilang. Mereka tidak lagi perlu campur tangan dalam perang ini dan ada perang lain yang menunggu mereka di dalam. Di Azuresun teritori Luotinghe masih menahan ketiga Basuda Lot, tetapi ikan Ying yang tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah manifestasi kemauan ilahi ini dipatahkan dan 3 Basuda Lot melarikan diri, akan sulit bagi Luotinghe untuk menahan mereka. Melihat sebagian besar Master ras manusia telah berkumpul, Luotinghe memerintahkan masuk. Master Orde ke-7 dan ke-8 yang sudah siap berbalik dan melompat ke pintu masuk tunggu semesta langsung menghilang. Adegan ini menyebabkan semua Master klan tinta di sekitarnya menatap dengan takjub, meskipun beberapa dari mereka sudah berspekulasi bahwa pembukaan tunggu adalah pintu masuk ke dunia lain. Tidak ada dari mereka yang bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Tapi sekarang sepertinya situasinya benar-benar seperti ini. Kesempatan yang disebut tunggu semesta ada di dalam tunggu semesta, dan para Master ras manusia sudah bergegas masuk. Jika ras manusia melahirkan beberapa Master Orde ke-9 lagi, klan tinta tidak tahu berapa banyak Master yang akan mati sia-sia. Akibatnya, setelah menyadari bahwa situasinya tidak benar, semua Master klan tinta mulai memberikan tekanan ke pintu masuk. Sementara 3 Royal Lot Basuda yang terperangkap oleh Luotinghe menemukan kesempatan untuk menyerang pada saat yang sama, menyebabkan ikan Yin Yang untuk memutar dan mendistorsi seolah-olah akan runtuh setiap saat.